Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'da. Yang terhormat Al-Ustaz Saifullah Kamali selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah, Peradaban dan Pendidikan Islam serta teman-teman yang seiman dan seperjuangan. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami untuk mempresentasikan makalah yang insya Allah berjudul Analisis Perkembangan dan Pengaruh Pendidikan Islam di Masa Safawiyah. Dalam pembahasan ini, kami akan menjelaskan bagaimana sistem pendidikan Islam berkembang pada masa dinasti Safawiyah di Persia, bagaimana pendidikan berperan dalam kehidupan sosial dan politik, serta bagaimana warisan pendidikannya masih berpengaruh hingga masa sekarang. Kami berharap melalui presentase ini, kita semua dapat memahami bahwa pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan saja, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membentuk peradaban dan identitas umat Islam. Menuju ke pembahasan. Pembahasan ini kami bagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu gambaran umum dinasti Safawiyah, yang kedua perkembangan pendidikan Islam, dan yang ketiga pengaruh pendidikan Safawiyah. Menuju ke pembahasan pertama, yaitu mengenai gambaran umum dinasti Safawiyah. Pada bagian ini kami akan menjelaskannya menjadi tiga penjelasan. Yang pertama mengenai asal-usul, yang kedua perkembangan, dan yang ketiga struktur pemerintahan dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah telah berdiri di Persia atau sekarang disebut sebagai Iran sejak sekitar tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Dinasti ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam karena menjadikan mazhab Syiah Isna Asyariah sebagai agama resmi negara dan berhasil menyatukan wilayah Persia di bawah satu pemerintahan yang kuat. Menuju ke penjelasan pertama yaitu mengenai asal-usul tarekat Safawiyah di Ardabil. Awal mula dinasti Safawiyah berasal dari tarekat Sufi bernama Safawiyah yang didirikan oleh Syekh Safi al-Din Ardabili pada abad ke-13 di kota Ardabil, wilayah Azerbaijan, Persia. Tarekat ini awalnya beraliran Sunni Syafi'i, kemudian berkembang ke arah Syiah. 12 imam seiring perubahan politik dan kepemimpinan. Menuju penjelasan kedua yaitu naiknya Syekh Ismail I dan penetapan Syiah sebagai mazhab negara. Pada tahun 1501 Masehi, Syekh Ismail I menaklukkan kota Tabriz dan memproklamasikan dirinya sebagai Raja Shah Persia. Ia menetapkan Syiah Isna Asyariah sebagai mazhab resmi negara yang menjadi ciri khas utama pemerintahan Safawiyah. Langkah ini mengubah arah sejarah Iran dan memisahkannya dari kekuasaan Islam Sunni di sekitarnya, seperti Utsmaniyah dan Mughal. Penjelasan ketiga yaitu struktur pemerintahan dan dukungan terhadap perkembangan ilmu. Pemerintahan Safawiyah memiliki struktur yang kuat dan terpusat di kota Isfahan, terutama pada masa Syekh Abbas I, yaitu tahun 1588 sampai tahun 1629 Masehi. Pemerintah mendukung kegiatan ilmiah dan keagamaan melalui pembangunan madrasah, masjid, dan perpustakaan, serta memberi fasilitas bagi para ulama dan pelajar. Dukungan inilah yang membuat pendidikan Islam berkembang pesat. Kemudian kita menuju ke pembahasan kedua yaitu mengenai perkembangan pendidikan Islam di masa Safawiyah. Pada bagian ini kita akan menjelaskan bagaimana sistem pendidikan Islam berkembang pada masa Safawiyah, meliputi pendirian lembaga pendidikan, kurikulum, serta peran ulama dan dukungan dari negara. Menuju ke pembentukan madrasah dan hauzah ilmiah. Pemerintah Safawiyah membangun banyak madrasah atau sekolah agama dan hauzah ilmiah atau disebut sebagai pusat studi keagamaan di kota-kota besar seperti Qom, Isfahan, dan Najaf. Hauzah menjadi tempat belajar utama bagi para pelajar Syiah dan berfungsi mirip seperti universitas Islam pada masa itu. Yang kedua, peran ulama, filsuf, dan cendekiawan Syiah. Banyak ulama dan cendekiawan besar lahir di masa ini, seperti Mulla Sadra, Mir Damad, dan Bahauddin Al-Amili. Mereka mengembangkan tradisi keilmuan dalam bidang filsafat, kalam, dan tafsir, serta dikenal dengan istilah mazhab filsafat Isfahan. Yang ketiga,
mengenai kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan Safawiyah mencakup ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih Ja'fari, dan kalam, serta ilmu rasional seperti logika dan filsafat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam saat itu tidak hanya fokus pada agama, tetapi juga pada pemikiran dan akal. Yang keempat, yaitu patronase negara terhadap lembaga pendidikan. Negara berperan besar dalam pembiayaan dan pengawasan lembaga pendidikan. Pemerintah telah menyediakan tanah wakaf, beasiswa dan tunjangan bagi guru dan pelajar. Pendidikan menjadi alat untuk memperkuat ideologi Syiah dan legitimasi politik kerajaan. Yang kelima, Isfahan sebagai pusat ilmu dan budaya. Di bawah pemerintahan Shah Abbas I, Isfahan berkembang menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan. Banyak bangunan indah seperti masjid, madrasah, dan perpustakaan didirikan. Kota ini dijuluki sebagai Madinah al-Ilm atau kota ilmu karena menjadi tempat berkumpulnya ulama dan ilmuwan. Menuju pembahasan ketiga, yaitu pengaruh pendidikan Islam di masa Safawiyah. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai dampak pendidikan terhadap kehidupan masyarakat, politik, serta budaya di masa Safawiyah itu. Menuju ke dampak pertama, yaitu pengaruh terhadap kehidupan sosial dan agama. Pengaruh terhadap kehidupan sosial dan keagamaan. Pendidikan berhasil membentuk identitas keagamaan Syiah yang kuat di Persia. Melalui lembaga pendidikan, ajaran Syiah disebar secara sistematis dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, berpengaruh kepada politik dan pemerintahan. Ulama memiliki peran penting dalam pemerintahan sebagai penasihat raja dan penjaga nilai-nilai agama. Pendidikan menjadi sarana untuk menanamkan loyalitas terhadap negara dan menjaga kesatuan politik. Yang ketiga, pengaruh terhadap kebudayaan dan filsafat Islam. Pada masa ini lahir mazhab filsafat Isfahan yang menggabungkan unsur filsafat Yunani, teologi Islam, dan mistisisme Syiah. Masa Safawiyah menjadi puncak kejayaan intelektual di Persia. Yang keempat, yaitu dampak keempat terhadap pendidikan Islam modern. Sistem pendidikan Safawiyah menjadi fondasi bagi sistem Hauzah modern di Iran dan Irak yang bertempat di Qom dan Najaf. Tradisi keilmuan yang dimulai sejak masa itu masih berlanjut hingga sekarang. Sebagai tambahan, yaitu analisis kritis. Bagian ini berisi penilaian dan refleksi terhadap sistem pendidikan Safawiyah. Keunggulan dari dinasti Safawiyah yaitu yang pertama, sistem pendidikan Safawiyah unggul karena mengintegrasikan agama, politik, dan budaya, serta melahirkan banyak ilmuwan besar yang berpengaruh. Yang kedua, keterbatasannya atau kelemahannya yaitu dalam sistem pendidikan. Namun, sistem ini terlalu berfokus pada mazhab Syiah sehingga membatasi keberagaman pemikiran dan mengurangi ruang bagi ilmu-ilmu umum dan sains. Yang ketiga, yaitu relevansi terhadap pendidikan Islam kontemporer. Model Safawiyah memberi pelajaran penting bahwa pendidikan dan kekuasaan harus berjalan seimbang. Pendidikan perlu berlandaskan nilai agama, namun tetap terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan pemikiran baru. Insya Allah cukup sekian dari kami. Cukup sekian presentasi dari kami. Akan kami sampaikan beberapa kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama yaitu pendidikan Safawiyah berkembang pesat dengan dukungan negara dan agama. Yang kedua, lahir tradisi ilmiah seperti School of Isfahan. Dan yang ketiga, sistem madrasah dan hauzah menjadi fondasi pendidikan Syiah modern. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.